warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hayati SPD, dan guru-guru yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam ruangan ini, karena hari ini kami berdua, saya Sari Demi dan Bu Suharyati, ingin melaksanakan komunitas praktisi di SD 25 Indralaya ini. Sebenarnya komunitas praktisi itu banyak hal yang bisa kita bahas, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan menggunakan media pembelajaran itu, kami harapkan nantinya rekan-rekan guru dapat menerapkannya di kelas masing-masing. Media dan alat peraga yang berpihak pada murid yang kami maksudkan di sini adalah, yang pertama kita mengenal dulu apa itu media. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Sadiman dan kawan, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa. Sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sedangkan alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Sebenarnya ini semua sudah Bapak dan Ibu laksanakan. Hanya saja kadang kita masih bingung mana yang merupakan media dan mana yang merupakan alat peraga. Nah, untuk media ini dengan kemajuan teknologi ada yang bisa kita pakai aplikasi, yaitu namanya aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini bisa kita pakai untuk membuat poster atau membuat jadwal pelajaran. Nah, ini kami tunjukkan untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena aturan yang kita tetapkan di kelas itu sifatnya memaksa. Sedangkan keyakinan ini sifatnya nantinya anak-anak itu kita tanamkan untuk melaksanakan semua ini dengan motivasi dari dalam diri mereka. Jadi tidak ada paksaan, dan pada pembelajaran yang sudah kami dapatkan, ternyata guru-guru itu seharusnya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dawat Pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu anak-anak itu tidak diberi hukuman. Ya, jadi sedapat mungkin guru-guru tidak melakukan hukuman dengan adanya keyakinan kelas ini. Jadi mereka akan tahu, oh ini tidak bagus, berdasarkan motivasi dari dalam diri mereka. Ini keyakinan kelas yang sudah kami buat untuk kelas 1, dan ini untuk kelas 5 yang sudah dibuat Bu Suharyati. Ini nanti yang setelah kita buat dengan menggunakan aplikasi Canva nanti. Jadi harapan kami kawan-kawan rekan guru juga akan membuat hal yang sama. Kawan-kawan guru akan menawarkan keyakinan kelas di kelas 2, kelas 3, 4, dan 6. Jadi anak-anak ditawarkan, kalian di dalam kelas mau seperti apa? Oh, pengen kelasnya bersih, jadi kelas bersih dengan kebersihan.
tiruan ya, namanya alat peraga itu tiruan dari benda aslinya. Jadi ini yang sudah dibuat oleh Bu Suharyati di kelas 5. Ini tentang Itu pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini pencernaan. Jadi di sini ada gambar pencernaannya mulai dari mulut masuk makanan sampai proses akhir. Sedangkan di kelas 1 itu saya membuat pohon. Jadi di situ memang ada materi tentang akar, batang, daun, buah. Jadi alat peraga yang saya buat itu saya tempel untuk dijadikan hiasan kelas. Jadi selain alat peraga, dia juga bisa memperindah kelas kita. Harapan ke depannya nantinya. Nah, ini bentuk-bentuk poster. Ini poster misalnya buanglah sampah di tempatnya. Itu semua bisa dibuat dengan aplikasi Canva. Nah, ini alat peraga ini ada materinya di kelas 1 tentang bangun datar. Kemudian ini tentang peristiwa alam. Jadi benda-benda langit. Jadi ini memang ada materinya. Dan untuk menghias kelas ini bisa digantung di jendela. Jadi untuk waktu mengajar kita bisa menunjukkan alat peraga dan bisa juga memperindah kelas. Dan untuk kelas 5 ini proses pencernaan makanan sehat temanya. Jadi anak-anak diminta membayangkan apa saja makanan sehat yang bisa kita makan. Oh, buah-buahan. Setelah itu kami buat bersama-sama, kami tempel bersama-sama, kami tempel di ruang kelas, jendela kelas kami. Seperti itu, sama aja ya. Contohnya ya. Jadi ini ini baru dapat dua. jadi kalau ini jadi langsung jadi hiasan kelas. Jadi dari situ tampilan itu dia terpanggil dari rumah tadi. Iya. Rasanya pengen cepat sekolah. Kan? Iya, iya. Itu pasti. Jadi itulah mengapa kami menyebutnya media alat peraga yang berpihak pada anak. Karena itu sifatnya menyenangkan anak. Jadi mereka merasa betah, nyaman di kelas dengan kondisi kelas yang seperti ini. Oh, ini ada video restitusi. Ya, itu masalah yang tadi sedapat mungkin kita tidak melakukan hukuman pada anak. Jadi ini kami pernah diberi tugas untuk melakukan restitusi, yaitu penyelesaian masalah dengan mengembalikan anak pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ada tadi itu harus rukun dengan teman. Jadi pada saat mereka meyakini bahwa kita harus rukun dengan teman, berarti perbuatan mereka di kelas yang mengganggu teman itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Kemudian kalau yang untuk kelas 1, ini restitusinya tentang tertib dalam kelas. Jadi kepada keyakinan kelas, Tidak kedengaran Bu Dewi, tidak pakai speaker. pada keyakinan kelas yaitu tertib mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi yang terjadi itu pada saat pembelajaran agama itu ada anak yang tidak memperhatikan pembelajaran, mereka bermain. Nah, itu yang kita panggil, kita tanyakan kepada mereka tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa mereka harusnya tertib pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dengan mereka sadar akan keyakinan kelas mereka itu, kita mengembalikan kepada mereka, mempertanyakan lagi kepada mereka tentang keyakinan kelas itu dan menanyakan apakah perbuatan mereka itu bertentangan atau sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, hal ini yang akan membuat mereka menyadari dan mudah-mudahan nantinya mereka tidak mengulangi. Nah ini pada saat pembelajaran ada 2 anak yang sedang main panco. Nah,
mengembalikan pada anak perbuatan mereka itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, dan dengan demikian mereka menyadari. Jadi kita tidak perlu memberi hukuman sedapat mungkin, tidak perlu memberikan hukuman karena hukuman hanya bersifat mereka merasa takut. Tapi kalau mereka yakin perbuatan itu tidak benar, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Jadi satu lagi, restitusi
membangun sekolah, kondisi sekolah yang utamanya berpihak kepada anak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan melanjutkan ke komunitas praktisi kita dalam rangka untuk membuat media pembelajaran yang berbasis aplikasi Canva. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, sudah kami terangkan bahwa kita ingin membangun pendidikan yang berpusat kepada murid. Maka dari itu kami, saya Ibu Suharyati dan rekan saya Ibu Sari Dewi, hari ini akan mengajak Bapak dan Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas dari aplikasi Canva. Sebelumnya kami mau menanyakan terlebih dahulu Ibu Bapak, apakah sudah ditanyakan kepada anak-anak di kelasnya untuk keyakinan kelasnya? Sudah ya Bu ya. Mungkin yang kemarin sudah ditanyakan kepada anak-anaknya, sudah ditulis mungkin dulu dengan pena, dengan kertas, dan hari ini kita akan membuat aplikasi Canva dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Baik, sebelumnya Bapak Ibu boleh buka HP-nya. Kita buka Play Store. Di Play Store-nya masing-masing Bapak Ibu. Ketik di pencarian itu Canva. Canva ya. C-A-N-V-A. Tapi cari yang pro gratis ya. Canva adalah gratisan. Canva C-A-N-V-A. Ada buat wallpaper di telepon, ada untuk bikin sertifikat, ada di sini. Cari Pak di bawah sini ya. Kita bikin menu makanan kalau Ibu nak bikin warung ya kan. Ada kolase foto, untuk bikin banner, banyak nih Bu di bawahnya. Jadi aplikasi ini bukan cuma untuk media pembelajaran, tapi untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari Bu ya. Ada kartu, ada bikin pengumuman, bikin brosur, ya, bikin undangan pun bisa di sini. Benar Bu ya, banyak kan. Nah kalau kita mau buat yang ini, buat keyakinan kelas ini kan bentuknya poster. Berarti sekarang kita buka yang poster. Nah, poster lihat semua, boleh. Poster bukan poster lengkap. Bagian yang poster, landscape boleh, panjang boleh, tapi adanya yang panjang. Lihat semua. Ya, Lihat semua ya, lihat semuanya. Ini sudah terbiasa. Oh, duluan Bu, Ibu. Sudah punya banyak kan di sini. Nah, Ibu boleh pilih yang mana yang Ibu suka, terus Ibu ganti. Nah, ini kan ada. Masuk ke uang itu. Misalnya peraturan ruang kelas itu, klik. Kelas ya. Ya peraturan ruang kelas dia kan di sini. Ya, nah, ganti banyak di situ. Ganti klik. Diklik peraturan ruang kelas itu, tulisannya diklik. Terus ya, kita ketik situnya langsung. Ketik 2 kali. Nah, itu Bu. Ketik 2 kali. Nah, hapus, silakan. Nah, Ini klik. Ya, ganti. Ya, ini terus. ini kan ininya. Nah, ganti tulisan kok. Kelas peraturan apa sih? Keyakinan kelas 2 misalkan. Keyakinan keyakinan kelas 3 misalkan. Keyakinan kelas 6. Kopi. Nah, ganti. Poster dulu. bisa diganti, gambarnya juga bisa diganti. Iya. Peraturan tadi. Peraturan itu. 2 kali. Hah? Keyakinan. Di sininya. Hapus. Iya Bu. Ini hapus dulu. Yang ini tulisannya nanti. Nah, tulislah ketik keyakinan kelas.
klik diganti, misalnya download dulu gambar yang lain, sisipkan gambarnya. Kena download dulu. Yang mana? Lagi cari di galeri. Oh, di galeri. Iya. Ya boleh. Ya. Ini. Tidak bu. Nah, jadi. Hapus ini nih. Hilang Nah, lewat langsung kan? hilang lewat ya. Nah, Baru kecil lah ya. Ya boleh. Bong yang mana? Oh iya. Ini bebas berarti bebas. Ketuk. Mana poster sudah ya? Sudah. Terus yang ini kalau nak diganti tinggal letak yang ini. Ini sudah nak diganti. Yang ini yang Bacaan juga ya. bacaan sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Gambarnya juga, misalnya gambar ini tidak cocok. Ini hapus, jadi download dulu gambar lain, disisipkan dari sini. Tambah gambar. Akor, kalau akor, Gambar download tadi sama kan? ya download dulu di luar. Misal ya, kita download. Nah, ibu misalnya tak download apa? Contohnya. Ayo sama dulu. Kalau aku tuh apa yang diganti ya? oh itu satu deh. Kalau punya Bu Dewi tuh ada yang diganti juga. Ini aku ganti, aku ganti. Ini nih. Ganti mengikuti kegiatan belajar. Nah, Ini. itu keluar dulu teman-teman ini, terus keluar dari yang cetak dan mati. Nah, buka Google, cari gambar loh, gambar. Ini rak sepatu yang mana? Ini yang mana? Bukan itu ya nak? Nah, ya itu benar. Jadi, Tekan ya. teman-teman. Ini kebetulan. Nah, ya. Nah, yang mau nyapu tadi kemana ngambilnya? Apa bu? Iya tadi kan dihapus, yang menyapu itu tadi. Dicoba ganti kan. Nah, ini kan kita nak Nah, ini lah, misalnya yang lain lagi. Nah, belum tertiap. hapus lagi. Di kelas sudah ya. Ini apa? Ini cek yang mana tuh? Ceknya apa ini? Yang itu. Lakukan kebaikan. Ini lah. Kegiatan belajar. Cak mana ngetiknya? Oh, ketik baik. Oh, ketik baik. Lain dari sini. Mari mengikuti kegiatan. Ini bisa diganti di luar. Lagi aku udah bayin nih. Contoh ada yang benar. Kacak karatnya udah belajar. Sini. Betul. Sudah keluar lagi. Dia ada bingkai. Ini kan ada bingkai. Dia melok warna dinding. Belajar tepat waktu. Tertib mengikuti kegiatan belajar. Gambarnya apa di anu? Mari mengikuti kegiatan belajar. Tertib maksudnya dari mana ini? Kan? Ini sama hampir mari mengikuti. Ini buka ya. Langsung sudah download buka. Ya, sudah lagi download sudah. Keluar kayak sudah download. Bukan lagi. Nah, ya. Tiktok dia tuh. Lama kali. Oh, tidak sekaligus. Tadi olehnya itu kalau yang tadi Ada salah. Apa ganti tuh? rukun dengan teman. Rukun dengan teman. Tidak pakai singkat ya. Harusnya ya. Nah, kecika Bu. Kecika. Ada yang mau Tulisan ya. ini untuk ditempel lah ya. Iya Bu, ditempel di kelas. Print dulu ya, tempel di kelas. Jadi kalau kita misalnya buat yang lain bisa daftar pelajaran sertifikat pakai ini kan. Cari deh gambar yang lain-lain yang lebih bagus misalnya yang cocok dengan daftar tiket. Masuk sini. Kecilan.
berarti hapus dulu deh ya, baru cari di galeri. Bukan di galeri dia, apa tadi di Google. Unduh drive deh. Ya unduh drive. Unduh. Nah. Tunggu kaget dia kalau sudah dia naik full gambar ini urutannya tadi. Kaget dia selesai dia. Nah, kapan di ini buka di mana Bi akhirnya? Baik ibu-ibu, bapak ibu, sudah selesai semua, tetap semangat, kita sudah siap ini tapi masih tetap semangat. Alhamdulillah bapak ibu sudah bisa membuat keyakinan kelas masing-masing dan kami harapkan nantinya bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Sampai sini bapak ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Baiklah, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan. Pada Bapak mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak yang di belakang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya ibu-ibu yang sudah mau hadir pada pengimbasan aksi nyata budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Lisnayati dan ibu-ibu rekan guru serta para staf karyawan di SD 25 Indralaya. Saya mohon izin hari ini saya akan melakukan pengimbasan aksi nyata budaya positif dalam rangka pengimbasan aksi nyata ini sebagai saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Ogan Ilir. Baik, ini profil saya. Selanjutnya, sebelum membahas tentang budaya positif, mungkin kita mau tahu dulu Bapak Ibu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu, budaya sekolah itu merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang bercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Kemudian budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Baik. Selanjutnya, nah ini jadi hal-hal yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan budaya positif yaitu menggali potensi kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah, mulai dari senyum, salam, sapa di kelas, gotong royong, bekerja sama dengan rekan guru dan anak-anak murid. Selanjutnya ya, ini penerapan budaya positif. Jadi di dalam modul guru penggerak, ternyata budaya positif ini bisa dikembangkan dari disiplin positif dengan memotivasi internal dan eksternal. Jadi maksudnya di sini budaya positif di sekolah ini bisa dibangun dengan membangun motivasi dari dalam diri anak dulu, dalam diri kita sebagai guru. Kita ini punya apa ya, kebiasaan baik kita di sekolah yang bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian kebiasaan baik apa anak-anak murid yang dimiliki oleh anak-anak murid yang bisa kita gali, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemarin kita sudah bahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini kita bertanya kepada anak-anak murid kita hal-hal apa saja yang mau dilakukan, yang ingin dilakukan di dalam kelas. Kemudian apakah harus perlu kita terapkan hukuman setelah pelanggaran dari keyakinan kelas itu dilakukan? Atau apakah perlu dilakukan penghargaan dari keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh anak-anak murid kita itu? Kemudian ada memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata
kita sebagai manusia ini punya kebutuhan dasar selain makan, minum, tidur, aktivitas lainnya. Ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi, dan ternyata anak-anak sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang unik-unik ternyata, Bu. Selanjutnya itu ada memahami 5 posisi kontrol. Jadi ternyata sebagai guru ada kontrol-kontrol yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita, seperti itu. Dan kemudian melakukan segitiga restitusi seperti yang kemarin sudah saya dan rekan saya Bu Sari Dewi melakukan pengibasan. Jadi kami melakukan restitusi kepada murid-murid yang melakukan pelanggaran, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, jadi tadi kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada gambaran apa saja kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi yang pertama itu kebutuhan dasar dari diri sendiri yang pertama, seperti kita mau makan, mau minum, kebutuhan untuk tidur, kebutuhan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian kesenangan, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat anak-anak kita tuh senang, seperti itu. Terus kebebasan, ada tidak kelakuan-kelakuan anak-anak itu yang merasa dia dikekang, tidak bebas di kelas ini, rasanya seperti tidak betah, ada yang ingin saya lakukan, seperti itu kan. Kemudian penguasaan dan cinta dan kasih sayang. Tentunya sekali itu murid-murid kita tuh sangat menginginkan ini, cinta dan kasih sayang, ya. Jadi ketika dia datang mungkin dia tidak mendapatkannya di rumah atau kurang dapat dari rumah. Nah, kita sebagai guru ini harus memberikan cinta dan kasih sayang, seperti kita memperlakukan anak-anak kita sendiri di rumah, seperti itu juga kepada anak-anak murid kita. Selanjutnya 5 posisi kontrol manusia. Jadi ternyata ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai guru atau sebagai manusia biasa. Yang pertama itu adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga itu sebagai teman, keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi penghukum ini misal ada anak yang melakukan pelanggaran, misalnya tidak buat PR. Lalu kita membuat posisi kontrol mana yang harusnya kita pilih? Yang pertama penghukum. Oh, kita langsung kasih hukuman dia aja. Misalnya kamu nggak bikin PR, silakan lari keliling lapangan 5 keliling. Kira-kira masuk akal tidak, Ibu? Tidak masuk akal, Bu, ya. Jadi penghukum ini sebenarnya jangan dilakukan sebagai posisi kontrol kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi ketika mereka tidak bikin PR, yang kita lakukan seperti ini. Ibu, sedih sekali kalau kalian tidak bikin PR. Kamu merasa senang apa kalau Ibu tidak menerima PR dari kamu? Jadi dia kan merasa bersalah. Nah, seperti itu. Jadi membuat anak merasa bersalah. Kira-kira ini bagus juga tidak, Bu, untuk dilakukan? Kita lihat anak-anaknya juga, Bu, ya. Yang ketiga, teman. Teman ini seperti Bu Fahimah kalau saya lihat. Jadi Bu Fahimah ini sering melakukan posisi kontrol sebagai teman dengan teman-teman, dengan anak-anaknya. Ayolah nak, kamu tuh buatlah PR, jangan tidak buat PR. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman, dan ini baik untuk dilakukan. Jadi anak merasa dekat dengan kita, bukan tidak ada sekat antara oh ini guru, jadi anak takut gitu, seperti itu ya. Jadi posisi teman ini juga baik untuk dilakukan. Kemudian 4 itu monitor atau memantau. Jadi ketika dia misalnya tidak buat PR, kita bikin catatan kecil, Bu. Oh, hari ini dia tidak bikin PR. Minggu depan tidak buat PR lagi, bikin conteng lagi. Nanti yang ini, yang daftar checklist yang tidak buat PR, yang melakukan pelanggaran lain-lainnya, kita berikan kepada mereka. Jadi nak, kamu tuh sudah bikin kesalahan misalnya 6 kali dalam monitor itu dalam seminggu ini. Nah, gitu kan. Kemudian kita melakukan restitusi. Yang kelima itu manajer. Nah, manajer ini yang paling baik, Bu. Jadi kita menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan. Misalnya dia tidak bikin PR. Di manajer ini kita dengan dia sebagai murid itu mencari solusi. Oke, baik, tidak bikin PR. Kenapa tidak bikin PR? Ketiduran, Bu. Oh, ketiduran. Selama di rumah ngapain saja? Saya bantu orang tua misalnya, bikin pempek karena besok pagi harus jualan, gitu kan? Kita cari solusi sama anak itu. Ya baiklah. Jadi kalau misalnya kamu tidak bikin PR hari ini, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti PR-mu ini? Oh, boleh tidak, Bu, saya kerjakan setelah jam pelajaran istirahat? Silakan. Ya,
tidak apa-apa, yang penting dia ada usaha, dan itu salah satu solusi yang kita tawarkan. Jadi posisi manajer ini posisi paling kuat yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian segitiga restitusi, ya ini yang kita lakukan kemarin, yang videonya kita tonton bersama-sama. Jadi ketika kita melakukan anak melakukan pelanggaran, yang pertama kita identifikasi masalahnya. Kenapa dia melakukan pelanggaran? Misalnya dia bermain di dalam kelas. Kenapa dia bermain? Ternyata dia ini pengen senang-senang. Kebutuhannya ternyata kesenangan. Main sama temannya tadi kesenangan dalam batin dia. Kebutuhan dasar, tidak apa-apa. Kita harus maklumi itu. Berarti itu kebutuhan dasar anak itu tadi. Kemudian kita identifikasi lagi masalahnya, apa yang dilakukan itu baik tidak, nak kamu lakukan tidak baik, Bu. Lalu terakhir kita carikan solusi. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Kamu kedepannya mau main lagi atau tidak? Adakah sanksi yang akan kita lakukan seperti itu? Tapi bukan hukuman. Baik, selanjutnya. Nah, jadi ini ada koneksi antar materi dalam modul kami di modul 1 itu. Ada pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kami sampaikan. Jadi di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat berharap bahwa kita ini sebagai guru menuntun anak, tidak memaksakan kehendak, tapi menuntun anak untuk meraih kemerdekaan belajar mereka. Jadi tidak harus menuruti apa kehendak kita, seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai guru penggerak apa yang kita punya, mau kita kembangkan. Oh, nilai kita ini bisa mandiri, bisa bikin RPP sendiri, bisa melaksanakan pembelajaran sendiri tanpa dibantu teman-teman yang lain. Guru lain harus misalnya bantu saya, harus dorong-dorong saya masuk kelas, kan tidak mungkin. Kita mandiri. Kemudian refleksif. Oh, hari ini kayaknya belajarnya kurang menarik, apa ya harus yang saya lakukan ke depannya, seperti itu kan. Kemudian kolaborasi dengan guru, boleh Bu, Bapak Ibu kita saling sharing. Kayaknya di sekolah, di kelas saya nih tidak maju belajarnya kayak gitu aja. Bagusnya kayak mana misalnya gitu kan. Hiasan kelas misalnya, bagusnya kayak gimana? Silakan sih kita saling sharing untuk mencari yang terbaik untuk anak-anak murid kita. Kemudian berinovasi ya, kayak Bu Ratna ya, membuat alat peraga media yang lain. Saya sudah lihat di kelas Bu Ratna itu sudah sangat banyak, bagus Bu ya, ibu-ibu guru yang lain juga seperti itu. Kemudian berpihak kepada murid ini pastinya ya. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid. Lalu kita berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita juga bisa menggerakkan komunitas praktisi. Seperti kemarin kita bikin media pembelajaran dari Canva, Bapak Ibu ya. Jadi saya harap bukan hanya kami, saya Bu Suharyati dan Ibu Saridewi saja. Tapi kalau ibu-ibu di sini punya ide mau buat apa, ayo kita gerakkan Bu. Jadi sekolah kita berputar dan maju ke depannya. Lalu visi guru penggerak. Jadi dalam visi guru penggerak kami itu memetakan kekuatan apa yang dimiliki anak, kekuatan apa yang dimiliki sekolah dan guru-guru, kemudian mendekatkan dengan langkah bagja yang nanti akan kami lakukan di aksi nyata selanjutnya. Selanjutnya Bu. Jadi ini kesimpulannya Bu ya. Jadi di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu ternyata memang mengutamakan budaya positif untuk anak-anak dapat memperoleh kebutuhan belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh kita sebagai guru, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini rencana aksi nyata saya ya. Jadi latar belakang pertama, setelah saya mengamati lingkungan sekolah ini, saya menemukan bahwa sudah ada praktik baik ya dalam penanaman budaya positif. Namun perlu adanya penguatan, jadi harus kita kuatkan lagi kembali agar budaya positif ini terus berjalan. Guru-guru di sekolah ingin melakukan pengembangan pembelajaran berpihak pada murid, jelas. Jadi setelah saya lihat ibu-ibu guru di sini sangat semangat untuk membuat praktik baik di kelas, belajar yang berpihak kepada murid itu sudah terlihat. Menghias kelas, bikin anak nyaman dalam kelas, pembelajarannya sangat menarik ya, seperti itu. Kemudian tujuan saya ini murid dapat menjalankan budaya positif dengan penuh tanggung jawab dan terwujudnya budaya positif di sekolah untuk menambah pengetahuan guru dan kemampuan rekan-rekan guru, sama seperti ini. Jadi saya ketika sharing berbagi seperti ini, saya mau menambah pengetahuan Bapak Ibu guru. Jadi bukan hanya saya yang punya,
tapi bapak dan ibu guru juga punya yang saya dapat. Jadi ini rencana aksi nyata saya. Kemarin berkomunikasi dengan kepala sekolah sama guru untuk menjalankan budaya positif apa yang sudah baik dan apa yang harus dikembangkan. Kemudian melakukan pengimbasan seperti ini, pengimbasan kepada rekan-rekan guru mengenai modul guru penggerak, terus buat media Canva kemarin, buat media yang lain juga harapannya. Dan mengajak murid membuat keyakinan kelas serta menjalankannya. Kemarin ya Bu, sudah kita tunjukkan bahwa kami bikin keyakinan kelas, kami jalankan, dan tidak ada lagi harapan untuk hukuman yang diberikan kepada anak-anak. Terus dukungan yang saya butuhkan, pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, anak murid itu sangat saya butuhkan dukungannya. Kemudian tolak ukur indikator keberhasilan saya melakukan aksi nyata ini dapat dilihat semakin menurunnya pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sudah terlihat di kelas kami tidak ada lagi yang sepertinya mau saling ganggu dengan temannya, terus tuh mau berkarya di dalam kelas, dan dapat dilihat dari peningkatan kegiatan guru di kelas. Gitu. Selanjutnya, nah ini contoh budaya positif yang diterapkan. Ini hanya di kelas saya, tapi saya yakin guru-guru di sekolah ini sudah menerapkan semua bahwa mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kelasnya ataupun sekolahnya. Kemudian selanjutnya ini kami melakukan praktik belajar. Jadi ini lagi bikin praktik minuman pencegah diare. Jadi setelah kami melakukan keyakinan kelas dengan pertanyaan, anak-anak murid ini ingin saya tidak banyak ceramah Bu di dalam kelas. Jadi anak-anak murid saya ini kebanyakan bosan kalau saya ngoceh-ngoceh gitu. Jadi setelah saya tawarkan, ini kalian mau belajarnya kayak mana? Buat praktik Bu, buat praktik, buat berkarya. Jadi saya harus mencoba mencari rencana pembelajaran yang melibatkan anak-anak dalam belajar seperti itu. Ini contohnya membuat minuman pencegah diare. Nah kemudian selanjutnya, nah ini antri dulu dia mau disemprot disinfektan ya. Jadi waktu mau pulang saya minta antri karena biasanya maju semuanya. Jadi budayakan budaya antri. Ini saling tunggu dengan temannya seperti itu. Mau pulang saling tunggu. Nah selanjutnya, ini kita bikin puzzle hari ini. Nah ini contoh dari anak yang memimpin pembelajaran, maju, mau, berani di kelas. Saya rasa bukan anak di kelas saya saja, tapi anak-anak di kelas Ibu yang lain juga seperti ini, sama ya Bu ya. Selanjutnya, ini saya melakukan wawancara dengan anak dan wali murid. Jadi kegiatan saya itu sudah baik belum? Saya tanya dengan wali murid, kira-kira apa yang diinginkan wali murid terhadap perubahan saya? Saya ini harus seperti apa lagi? Agar muridnya puas seperti itu. Kemudian murid juga sudah senang belum belajar sama saya? Apa yang kurang? Jadi saya melakukan refleksi diri. Selanjutnya, ini pengimbasan yang kita lakukan Bu ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu guru di sini mau ikut bekerja sama dalam melakukan praktik baik di budaya sekolah kita ini. Jadi dalam kelas kita sudah seragam. Ini salah satu idenya Ibu Sari Dewi bahwa dalam satu kelas ini kayaknya bagusnya seragam Bu. Jadi kita bikin rantai kemarin kan Bu ya. Kemudian saya berbagi praktik baik bahwa pengimbasan apa yang saya miliki, yang sudah saya dapat, ilmu saya bagikan kepada Ibu, Bapak Ibu guru di sini. Selanjutnya, habis ya. Jadi saya sangat berharap bahwa kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, itu saja. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, saya berikan waktu untuk bertanya. Ya baik Ibu Triani, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya, apa yang dapat digunakan ketika melakukan pelanggaran berkali-kali? Iya, terima kasih Bu Triani. Saya langsung jawab. Jadi sering kali kita menemukan murid yang sekali ditegur, ulang lagi. Sekali ditegur, ulang lagi. Seperti itu ya. Dan saya berharap kita kembali kepada keyakinan kelas kita. Kita kemarin sudah menawarkan keyakinan kelas kepada mereka. Mereka melakukan pelanggaran, berarti mereka melakukan pelanggaran pada keyakinan kelas. Pertama, usaha yang harus kita lakukan adalah kembalikan ke keyakinan kelas mereka, diingatkan terus-menerus.
ingatkan lagi, biar dia bosan tetap diingatkan. Sesama teman ingatkan juga. Setelah itu, ketika mereka melakukan pelanggaran lagi, kita tawarkan sanksi, bukan hukuman, tapi sanksi. Ketika kamu melakukan ini, sanksi apa yang harusnya dilakukan? Sanksi dan hukuman berbeda. Hukuman itu tidak ada koneksinya. Misal kalau hukuman kan, dia tidak buat PR, hukuman lari keliling lapangan, itu hukuman, tidak ada koneksi. Tapi kalau sanksi, kamu tidak buat PR, oke, sekarang sanksinya silakan salin PR-mu di belakang. Seperti itu. Jadi masih ada koneksi antara yang tadi, tidak jauh dari yang dia lakukan tadi. Jadi tawarkan sanksi. Ketika kamu misalnya melakukan itu, sanksinya ini. Jadi ada sanksi, bukan hukuman, seperti itu. Dan kembalikan ke keyakinan kelas tadi, seperti itu Ibu Triani. Ya, boleh. Ya, sama-sama Bu. Baik, Ibu Pahiman mungkin mau bertanya. Saya akan bertanya mengenai budaya positif apa yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah. Jadi setelah saya lihat ibu kepala sekolah kita ini sangat menjaga kebersihan. Ya Bu ya, saya tuh seringkali ditegur. Jadi kalau misalnya kelas depan itu masih belum bersih, silakan yang piket keluar dulu gitu kan. Jadi ini budaya positif yang harus kita kembangkan. Kita dukung kepala sekolah kita. Jadi saya harapkan kebersihan dijaga. Jadi budaya positif yang pertama kita kembangkan kebersihan sekolah. Kemudian senyum salam sapa. Sebenarnya ini sudah sering kali dilakukan. Kalau kita keluar kan ketemu sama anak, dia senyum boleh, terus dia salam sama kita. Nah, tapi ini tidak kuat. Saya harapkan kedepannya ini kuat. Jadi selalu diingatkan kepada anak murid, silakan anak-anak kalau ketemu dengan bapak, ibu di luar boleh senyum, salam, misalnya sapa sama ibu tidak menggigit, misalnya seperti itu. Diingatkan kembali bahwa senyum salam sapa di sekolah kita ini sudah ada, tapi belum kuat. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga mungkin nanti kita gali lagi apa yang harus kita kuatkan lagi, yang ada budaya positif di sekolah kita, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Baima. Gimana? Ya, terima kasih. Ya, yang selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh, Bu Izal. Ya, silakan Bu Izal. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan murid? Kebutuhan murid tadi Bu Izal ya. Jadi kebutuhan murid tadi ada 5. Jadi kebutuhan dasarnya misalnya mau makan, minum Bu ya. Terus itu kepuasan. Mungkin Bu Meli boleh bukakan kembali yang kebutuhan dasar murid tadi. Ada seperti diagram. Nah ini, jadi kita lihat dulu sebenarnya di murid di kelas kita. Misalnya, saya tuh sering sekali melihat, mungkin Bu Zal sering masuk kelas saya, ya. Saya lihat si Faiz itu sering sekali kalau sudah selesai tidur dia badannya. Saya lihat kebutuhannya ini apa? Ternyata kayaknya dia ini butuh kesenangan. Jadi dia ini tidak suka yang hanya duduk diam. Jadi saya tanya, kenapa Faiz? Ini Bu, bosan gini-gini. Maunya kayak gimana Faiz? Mau tuh diskusi Bu katanya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tanyakan pada anak itu kebutuhan apa yang dia kepingin. Kemudian kayak cinta dan kasih sayang ya perlu kita lakukan. Puasa misalnya dia tidak puas kan Bu dengan belajar yang cuma ya nulis aja misalnya tadi kan. Berarti kita harus ubah seperti itu kan Bu ya, seperti itu. Jadi kita identifikasi dulu murid kita ini butuh apa. Lalu penuhilah kebutuhan dasar dia tadi. Nah, seperti itu Bu Zal. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Ratna, boleh Bu Ratna. Saya kan ngajar kelas rendah kelas 2 ya. Ya, Jadi Bu. tolong contoh cara membuat keyakinan kelas untuk kelas rendah. Oke, jadi contoh keyakinan kelas rendah yang pertama kita harus tawarkan dulu ya. Nah, kamu kalau di dalam kelas pengen di kelas kita ini seperti apa? Tanyakan dulu. Nanti dia nanya ngomong kan, Bu aku tuh pengen bawa makanan misalnya. Kan anak-anak tuh ya seperti itu ya. Silakan Bu, tidak apa-apa tulis membawa bekal makanan. Yang penting yang semuanya itu tadi setuju misalnya. Bu saya pengen tuh anak-anak di kelas ini nih tidak berantem Bu, tulis Bu. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya, tidak bertengkar tidak. Berarti kita harus gunakan dengan kata-kata yang positif. Selain tidak bertengkar apa Ibu?
bekerja sama, saling bekerja sama, saling tolong menolong, rukun sesama teman. Nah, seperti itu berat. Jadi tawarkan dulu dan tidak apa-apa, saling semua apa yang dia katakan, tulis semua yang dia katakan, kemudian kita kembalikan pada mereka. Setuju tidak nak yang ini? Setuju bu? Tulis, kita tulis. Ini setuju tidak nak? Setuju, tulis. Misalnya ada yang tidak setuju, tidak usah dimasukkan. Seperti itu berat. Ada lagi mungkin bagaimana Quran masuk Quran ya? Iya, mungkin ada lagi atau kita cukupkan dulu? Ya boleh bu. Ya, maaf ibu-ibu semuanya. Kita rasanya kalau pegang ini puasnya ngomong. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita, khususnya kita semua sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di ruang kerja kita, di ruang kantor kita yang cukup sederhana, namun kita tetap nyaman ya. Terima kasih. Ini mungkin saya pribadi sebagai kepala sekolah mungkin bisa dinilai yang saya sampaikan nanti. Yang pasti saya itu mensupport gitu, kepada CGP atau calon guru penggerak dari SD 25 Indralaya, karena tak banyak dari setiap sekolah-sekolah itu baik SD, SMP itu dan TK PAUD juga kita ada ya. Namun kita punya 2 CGP dari sekolah kita. Berarti kita sudah melebihi dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita sangat bersyukur, berterima kasih dan berbangga dengan SD 25 Indralaya ini sudah ada yang diterima dan sudah menjalankan secara maksimal kegiatan CGP-nya sesuai dengan aturan dan ketentuan dari yang mereka terima. Jadi di kesempatan ini saya juga menyampaikan sebagai mungkin masukan saya sebagai kepala sekolah. Nah, di sini kita selalu menyebut kegiatan yang ke arah positif untuk anak-anak kita pastinya. Ya tentunya juga kita sendiri sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, warga sekolah, ya khususnya kita sebagai guru kelas, ya banyak sekali itu kegiatan positif yang harus kita kembangkan. Di antaranya ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Suharyati tadi. Ya kita untuk sekarang ini kita harus ramah dengan lingkungan kita. Yang pasti kebersihan itu ya, dengan bersih ya kita bisa sehat, itu bisa indah ya, bisa ceria, bisa nyaman di lingkungan sekolah kita. Nah kita ini sudah membiasakan kegiatan tersebut, tapi belum banyak yang mengajak penguatan itu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kegiatan kita sebagai pendidik, khususnya mengajar dan membina anak-anak kita wajib dulu yang pertama kita tampil yang menarik, yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita. Jadi kita yang pasti berdandan, bukan berdandan kita yang harus elok, begitu bukan. Tapi kita rapi, bersih, teratur, cara berpakaiannya. Mungkin kalau ada tanda lokasi yang perlu kita pakai, ya kita pakai. Kurasa dengan tanda-tanda band kita seperti korpri, nama kita, kan kita memakai masker lengkap ya. Kami rasa anak-anak kita pasti senang. Oh, ibu guru kita, pak guru kita sudah siap ya dalam mau masuk kelas. Kita berbangga anak-anak itu menerima kita untuk masuk ke kelas. Apalagi kita yang sudah duduk di dalam kelas sebelum anak-anak kita masuk ya. Demikian kalau seandainya memang yang saya sampaikan ini rasa kurang berkenan, namun itulah adanya keinginan kita, karena dari CGP ini kedepannya kegiatan di sekolah kita ini ya, kita sebagai kepala sekolah dan guru-guru khususnya kita harus punya harapan ke depannya, inginnya kita bagaimana sekolah kita kan. Terlebih lagi saya sebagai pribadi kepala sekolah yang mengajak kita semua bersama-sama untuk merangkul yang namanya ringan sama ringan, berat sama dipikul. Jadi kegiatan tersebut di sekolah ini banyak sekali kegiatan positifnya. Nah setelah kita menampilkan kepribadian
seperti tadi yang dikatakan oleh JGP kita, Ibu Suharyati, kita harus kerjasama dengan anak-anak tadi menerapkan kebersihan. Kalau kita sudah tampil bersih, sudah rapi di kelas, di depan kelas, di teras kita, rak sepatunya, sebenarnya itu semua bukan adalah aturan yang tertulis, tapi tidak tertulis. Namun itu semua ya kita berikan kepada anak-anak kita. Sebaiknya anak-anak bagaimana kita ini, apalagi sekarang ya kita sudah punya guru penggerak yang bergerak, menggerakkan, dan kita pun bergerak ya. Apa maksudnya? Ya kita ini berubah dari selama ini kurang bergerak, namun sekarang kita bergerak itu dengan kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan positif. Yang berikutnya seperti kita menerapkan kebersihan tadi. Sebelum anak-anak kita selesai menyapu, misalnya bagi petugas piket kan, nah untuk yang mereka belum selesai, tidak apa-apa Bu, dia disuruh dulu kerja dua, diselesaikan dulu supaya kerjaan tadi tuntas. Dia itu tahu bersihnya begini. Nah kalau belum bersih, sudah kita ajak masuk, dia kan ya sudah, akhirnya seterusnya dia membersihkan, menyapu, mengepel, mungkin sudah, terus alat-alatnya terkapal di situ lah. Tapi kalau kita bimbing demikian, yang lain ya tetap masuk, selain dari yang piket misalnya 4 atau 5 orang tadi kan, tetap masuk, dia kasih belajar, ya yang lainnya tetap tugasnya belum selesai, diselesaikan dulu. Jadi punya kenyamanan kita dari kelas kita masing-masing demikian. Yang berikutnya juga, mohon maaf ya, agak lebih sedikit kita ngomong. Yang lebih penting lagi, cara anak kita. Jadi cara itu sangat penting. Namun cara yang kita terapkan harus dari cara kita dulu sebagai pendidik. Itu bagaimana seharusnya kita berbuat di depan anak itu. Yang sifatnya kita bisa memberikan bimbingan, menyuruh atau merintah. Tapi perintah kita yang nyaman yang didengar oleh anak. Kita tidak memerintah itu rasa emosi. Jikalau kita masih tertahan, tidak apa-apa Bu, anak-anak kita panggil, kita ajak. Jangan yang bersifatnya seperti kata Ibu Suharyati tadi, menghukum dia misalnya, marah. Tapi kita ajak, nak yuk kita ambil sapu, kita bersihkan di sini. Atau nak kita semua yang piket dengan tangan kirinya, kita pungut dulu yang di depan sini. Atau nak kalau nyapu, masukkanlah ke wadah sampah supaya kita tidak memungut dengan tangan lagi kan. Nah demikian. Begitu juga di antara sesama teman dia sekelas itu sangat penting ya, kita rasa dia saling menghargai, saling menghormati ketika temannya bekerja, baik itu dia mengerjakan tugas kelasnya, baik dia bekerja bakti atau dia mengerjakan tugas piketnya atau mengerjakan kelompoknya. Nah bagaimana usaha kita supaya anak-anak tersebut dia berkelompok itu merasa nyaman, tidak merasa anti. Walaupun ada laki-laki, ada perempuan. Ya, yang sifatnya kita di situ sebagai guru BK juga kan, membimbing ya, bimbingan konseling juga itu sudah jalan. Nah, anak-anak kita jangan takut ya berkelompok dengan laki-laki. Nah, kita ini kebanyakan yang sudah ya, namun sekarang insya Allah ya, karena kita sudah punya guru penggerak, sudah bergerak dan sudah mengajak kita semua mempraktikkan kegiatannya. Ya yang seperti sudah tampil ya sangat senang kita, anak-anak itu sudah berkelompok, apa laki-laki dan perempuan sudah ceria, tampak manis kan, kita tahu dari foto itu anak-anak itu senang kan. Nah kita ini memang berbuat yang menyenangkan itu sebenarnya panjang, tapi kadang-kadang kita sudah tugas deh. Nah kita kadang singkat itu, padahal anak itu senangnya kita ada di kelas itu. Nah itu berasa termasuk juga dia itu bermanja dengan kita. Ya boleh-boleh lah. Ya dia kadang-kadang minta perhatian dengan kita. Ya kadang dia berbuat yang tidak baik. Ya makanya ada berikan keyakinan tadi. Ya dari keyakinan tersebut akhirnya dia senang dengan kita semua itu. Nah dengan demikian dia saling menghormati, tidak lagi membantu temannya kalau ada keyakinan tadi kan. Terus bekerja sama seperti yang sekarang sudah jalan.
kelas 6 yang khususnya yang sering tampak oleh mata kita, dia laki-laki perempuannya tidak lagi milih. Nah kalau kita ayo kelas 6, ayo bagaimana kelasnya, ya sudah deh, yang laki ngepel, tidak jadi masalah lagi, ya, sudah bekerja sama. Itu sudah menunjukkan ya yang kelas 1 juga, Suharyati kelas 3 juga ya. Sebelum Ibu Triani datang ya kelas 4 dan 5. Nah cuma 5 Pak Rusdi, maklum Pak Rusdi ya. Nah jadi kita sering kadang ya sempat kita tinjau ke kelas yang kita ajak bersama ya, demikian. Bukan berarti kita menteror atau memvonis itu kurangnya pantauan gurunya, bukan ya. Tapi kita itu mengajak anak-anak di kelas sebelah seperti kelas yang sebelahnya, demikian ya. Jadi ya sudah banyak sekali Bu Suharyati peningkatan-peningkatannya, terutama ketika pagi anak-anak itu tidak lagi walaupun dia piket atau tidak piket, dia ketika perintahkan ya kita sampaikan juga, walaupun kita tidak piket ya rasa sosial kita, kepribadian kita itu pun juga kita sampaikan. Kamu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu ikut menjalankan kebaikan. Itu sudah menambah amal ibadahmu yang dicatat dari usia anak-anak, kita sampaikan demikian. Nah, jadi anak-anak itu rasanya senang. Jadi kita walaupun punya anak di kelas kita nakal, sifatnya jangan dimarah, tapi dipanggil. Kita ajak kerja, kita perintah dia, suruh ambil apa saja yang keperluan kita. Nah dia kalau kita suruh itu senang gitu, aku dimengerti ke ibu caranya kerja itu ya. Nah arahnya begitu. Jadi besar sekali harapan kita, saya sebagai kepala sekolah secara pribadi dan juga ibu bapak guru semua, saya juga berbangga dengan kekompakan kita ya, apalagi soal masak. Nah soal masak ini sebenarnya bagus juga ya, di foto ya, dikirim. Ini ketika kita sedang bersama guru-guru, ini sedang bersama anak-anak. Ya, kolaborasinya jalan terus. Ya kita rasanya berbangga demikian ya. Jadi kita ada kekompakan dengan kompak, saling menghargai, ya saling menghormati, saling membantu, itu saling mengayomi. Akhirnya nanti tercipta keharmonisan. Nah, warga SD Negeri 25 Indralaya punya kebersamaan yang besar. Ya, insya Allah itu semua dari kegiatan tersebut akan menjadi amal ibadah kita kalau kita lakukan secara ikhlas. Ya, itu mohon maaf Ibu Suharyati ya, teruskan dan jalani. Kami tetap mendukung ya, berbangga. Apapun ada kekurangan, perlu apa sarana dan prasarana ya, pokoknya disampaikan. Itu pasti kita usahakan bagaimana sesuai dengan kemampuan kita ya. Demikian itu saja, terima kasih atas mungkin support, masukan, ajakan dari saya. Itu mohon maaf ibu-ibu pak ya kalau misalnya yang saya sampaikan rasa menyinggung mungkin ya, itu namun bukanlah saya untuk membuat yang tidak baik, tapi untuk kita sama-sama ya saling dan saling itu supaya kita ini punya kebersamaan yang besar. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rismayati selaku kepala sekolah, saya sangat berbangga hati sekali Bu ya. Terima kasih bahwa support Ibu sangat besar bagi kami sebagai CGP. Saya juga merasa sangat terharu sebelumnya karena banyak sekali dukungan Ibu bagi kami yang harusnya kayaknya bukan terima kasih saja Bu ya. Mungkin besar sekali pokoknya dukungan Ibu terhadap kami CGP dari Ogan Ilir ini. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Untuk itu saya undur diri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.